Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa nabiyina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, saya akan memberikan materi kali ini. Kita akan mengenal akun-akun dalam laporan keuangan bank syariah. Jadi minggu kemarin saya sudah menyampaikan sebagai pengantar metode menilai kesehatan bank syariah, bank secara umum ya. Nah, saya akan mengenalkan akun-akun bank syariah. Nah, untuk jelasnya kita langsung aja. Jadi bank syariah itu akunnya tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, tapi ada perbedaan yang mendasar, terutama di sini. Nah, piutang sama pembiayaan sama pinjaman. Kalau di bank konvensional, akun ini diringkas dalam bentuk kredit. Nah, gitu. Kalau bank syariah tidak boleh. Nah, harus diidentifikasi. Ini piutang, ini pembiayaan mudharabah, ini pembiayaan musyarakah, dan ini qard. Karena beda, fikihnya beda ya. Oke, saya akan mulai saja. Jadi neraca bank syariah itu terdiri atas yang pertama itu kas. Kas kita udah tahu ya, kas itu uang yang dimiliki oleh bank. Jadi uang yang dimiliki oleh bank yang disimpan di kantornya atau di brankasnya bank. Nah, yang kedua ada penempatan pada Bank Indonesia. Jadi setiap bank di Indonesia itu punya kewajiban menempatkan dananya, sebagian dananya ke Bank Indonesia. Dan ini ada syaratnya, syarat minimal berapa yang ditempatkan itu ada. Dan syaratnya itu berubah-ubah setiap waktu, bisa per berapa hari begitu, tapi umumnya biasanya setiap minggu ya. Setiap minggu itu ada perubahan syarat penempatan minimal di Bank Indonesia. Ini bentuk rekeningnya bisa giro, bisa wadiah, dan bisa mudharabah ya. Nah, terus yang ketiga ada giro pada bank lain. Ini giro satu bank kepada bank lain, baik bank syariah maupun bank konvensional, baik di dalam maupun di luar negeri. Mata uangnya juga bisa rupiah dan bisa valuta asing. Nah, gitu. Jadi setiap bank itu pasti punya rekening di bank lain. Gunanya untuk apa? Untuk kelancaran transaksi, misalnya transaksi antar bank gitu. Apalagi zaman seperti sekarang kan ATM itu kan bisa dipakai bersama ya. Semua bank bisa pakai ATM di bank manapun. Maka lalu lintas transaksi antar bank itu nanti biasanya ditempatkan, maka setiap bank itu harus punya rekening di bank lain. Karena nanti untuk mempermudah clearing ya. Clearing itu tagihan dari satu bank ke bank lain, nanti dibuka di Bank Indonesia. Clearing misalnya BRI itu hari ini clearingnya kepada BSM berapa, BSM kepada Bank Mandiri berapa, dan seterusnya. Nah, yang keempat itu ada penempatan pada bank lain. Nah, penempatan pada bank lain itu bisa di dalam dan di luar negeri. Bentuknya apa? Ada sertifikat investasi mudharabah, ada deposito mudharabah, tabungan mudharabah, giro, dan sebagainya. Nah, ini untuk apa? Untuk optimalisasi pengelolaan dana. Jadi supaya
bank itu tidak punya dana yang menganggur terlalu banyak. Jadi bank itu kalau dananya menganggur terlalu banyak itu rugi. Karena dia harus membayar, kalau syariah kan harus membayar bagi hasil kepada penabung atau investor. Kalau konvensional harus membayar bunga kepada penabung atau deposan itu. Maka nggak boleh bank itu dananya terlalu banyak menganggur di brankasnya. Maka untuk mengantisipasi itu bisa bank itu kerjasama dengan bank lain dalam bentuk penempatan dana. Bisa juga di Bank Indonesia membeli sertifikat wadiah atau sertifikat mudharabah Bank Indonesia. Nah itu, jadi supaya bank itu tidak terlalu banyak dana yang menganggur di kantornya atau di brankasnya. Yang kelima itu investasi pada efek. Nah ini juga sama, jadi supaya dana itu produktif, kan tidak semua dana itu bisa tersalur lewat kredit ya. Apalagi misalnya dalam masa COVID-19 ini, bank tuh nggak berani itu sembarangan ngasih kredit pada sektor real, karena sektor real semuanya sekarang itu terdampak bisnisnya dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kalau orang dikasih kredit, ya habislah itu kredit, tidak untuk produktif gitu. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut, bank bisa melakukan investasi dalam bentuk efek atau surat berharga. Apalagi sekarang pasar modal lagi lesu ya, harga saham turun. Nah, ini bisa untuk investasi bank itu, harga saham turun, nanti ketika sudah naik bisa dijual gitu. Nah, ini bisa untuk mendapatkan keuntungan dari sini. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada piutang. Jadi kita udah belajar fikih muamalah ya. Jadi kalau murabahah, salam, istisna itu adalah piutang yang dimiliki oleh bank kepada siapa? Kepada nasabahnya. Jadi piutang itu bisa bentuknya murabahah, bisa salam, bisa istisna. Nah, kenapa piutang? Ini karena jual beli. Maka ketika kita menjual dalam bentuk kredit, itu adalah piutang kita atau piutang bank tersebut. Nah, yang selanjutnya pembiayaan mudharabah. Nah, kita udah tahu pembiayaan mudharabah itu apa, tidak usah saya ulangi. Yang selanjutnya pembiayaan musyarakah. Yang selanjutnya pinjaman dalam bentuk qard. Nah, itu saya tidak akan mengulangi apa artinya gitu. Ini kita hanya belajar akun-akun yang dimiliki oleh bank syariah. Yang selanjutnya itu ada namanya penyaluran dana investasi terikat atau mudharabah muqayyadah. Mudharabah itu kan ada dua, ada muqayyadah, ada mutlaqah. Nah, kalau ini mudharabah muqayyadah ini artinya orang punya dana tapi ditempatkan di satu bank tapi dia punya syarat-syarat gitu. Nah, maka ini disebut dengan penyaluran dana investasi terikat. Nah, selanjutnya itu ada penyisian kerugian dan penghapusan aktiva produktif. Nah, ini kalau di akuntansi itu biasanya cadangan penghapusan piutang gitu. Di bank juga harus ada ini penyisian kerugian dan penghapus bukuan aktiva produktif. Nah, tapi nanti begini, ketika bank itu melakukan namanya write off ya. Write off itu penghapus bukuan. Misalnya orang punya utang terus macet gitu, nanti bisa dihapus bukukan, tapi tidak mengurangi hak tagih kepada nasabah tersebut gitu. Jadi walaupun sudah dihapus bukukan, di write off, itu tetap ditagih terus sampai mati. Nah, itu biasanya begitu ya. Nah, yang ke-12 itu namanya ada akun persediaan. Kenapa ada persediaan? Nah, kan kita menjual barang itu. Bisa persediaannya mudharabah, bisa dari pembiayaan murabahah, bisa salam, bisa istisna.
Nah, ini kalau ada persediaan di sini maka dicatat di sini. Yang ke-13 itu adanya tagihan dan kewajiban akseptasi. Nah, ini unik ini karena akseptasi itu biasanya mencatatnya kalau kamu belajar akuntansi itu namanya kontingensi dan akseptasi itu sebenarnya ini off balance sheet ya. Ini transaksi yang off balance sheet. Artinya transaksi ini dicatat ketika sudah terjadi transaksi. Nah, waktu terjadi transaksi itu bisa kalau dalam syariah itu bisa dalam bentuk janji ya. Misalnya begini, LC impor atau ekspor itu ya. Itu kan bank belum membayar ketika belum ada transaksi dengan bank di luar negeri. Misalnya kirim barang ke mana? Ke ekspor. Kita misalnya orang Jepara ekspor mebel ke Eropa begitu ya. Nah, itu kan harus ada LC antara bank dalam negeri dengan bank luar negeri. Nah, itu bank itu akan membayar ketika tergantung perjanjian, ketika barang itu sudah di kapal dan sudah berangkat. Ada perjanjian begitu. Ada yang perjanjiannya begini, ketika barang itu sudah nyampe, sudah diterima di luar negeri, baru dibayarkan oleh bank dalam negeri. Nah, ini makanya ini namanya tagihan dan kewajiban akseptasi. Karena ketika terjadi transaksi itu belum dicatat, tapi ketika terjadi transaksi awal itu belum dicatat sebagai transaksi sesuai dengan perjanjiannya. Kalau perjanjiannya misalnya dicatat ketika barang sudah nyampe, maka ketika barang belum nyampe ini belum dicatat sebagai transaksi. Nah, kalaupun dicatat itu mencatatnya namanya off balance sheet atau di luar neracanya gitu. Nah, ketika sudah terjadi sesuai dengan perjanjian maka dicatatlah transaksi tersebut. Nah, ini tidak hanya LC ya, ini bisa transaksi hedging ya, option hedging, waran. Nah, ini di sini mencatatnya. Oke, saya lanjutkan. Ada ijarah mutahyati tamlik, ada aktiva istisna dalam penyelesaian, ada penyertaan pada entitas lain, ada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan, ada aktiva lain-lain. Nah, ini di sisi aktiva. Maka akunnya begini. Nanti kita tunjukkan salah satu laporan keuangan real ya dari bank syariah yang ada di Indonesia. Nanti sekaligus saya kasih tugas untuk ujian semester ya. Tapi nggak usah dikumpulkan sekarang. Oke, ini sisi kewajiban hampir sama juga dengan bank konvensional, itu ada kewajiban segera. Nah, apa itu kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib harus dibayar. Nah, harus dibayar segera. Ini makanya disebut dengan kewajiban segera. Ada bagi hasil yang belum dibagikan. Nah, misalnya begini, bagi hasil transaksi mudharabah atau musyarakah yang itu sudah dicatat tapi belum dibagikan. Nah, maka dibukukan di sini. Ketika sudah dibagikan, maka itu dicatat sebagai pengurang. Karena masuk kas. Ini kasnya belum masuk, tapi bagi hasilnya sudah dilaporkan. Maka itu sebagai kewajiban. Terus ada simpanan dari bank lain. Tadi kalau di sisi aktiva kan ada simpanan rekening atau akun di bank lain. Ini dari bank lain. Terus ada kewajiban lain, ada kewajiban investasi terikat. Nah, teman-teman, jadi bank itu dananya banyak dari sini. Misalnya tabungan, deposito dan sebagainya itu nyatatnya di sini.
nyatatnya di sini. Misalnya nasabah semua bank syariah itu yang nabung, yang deposito itu nyatatnya di sini. Kewajiban dana terikat gitu. Oke, terus ada hutang pajak, estimasi kerugian, komitmen dan kontingensi. Tadi ini komitmen dan kontingensi, contohnya transaksi swap itu atau option atau LC. LC itu kan bisa terjadi kerugian dan bisa terjadi keuntungan. Maka ketika terjadi kerugian itu dicatat di sini. Terus pinjaman yang diterima dari bank atau dari lembaga lain. Nah, terus ada pinjaman subordinasi. Apa itu? Pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat. Nah, ini khusus ya, ada pinjaman subordinasi. Biasanya pinjaman dengan syarat-syarat khusus gitu. Ini hampir menyerupai modal sebenarnya. Tapi dimasukkan bukan modal tapi pinjaman. Oke. Saya lanjutkan, ini sisi tadi kewajiban ya, ini investasi. Ada investasi terikat, investasi tidak terikat bukan dari bank. Atau mudharabah mutlaqah. Ini apa? Akad kerjasama antara pemilik dana, sahibul mal dengan pengelola dana. Ini tabungan-tabungan itu biasanya masuk sini. Kalau masuknya mudharabah, kalau akadnya mudharabah gitu. Terus ada investasi tidak terikat dari bank lain. Kalau ini dari nasabah, kalau ini dari bank lain gitu. Dalam bentuk apa? SIMA, sertifikat investasi mudharabah antar bank. Nah itu. Lalu sisi ekuitas atau modal, di bank itu modalnya itu ada modal di store dan tambahan modal di store. Nah, di sisi jadi ada modal di store dan tambahan modal di store. Terus ada saldo laba rugi. Saya tahun ini misalnya tahun lalu ada laba, maka dibukukan di sini. Laba yang ditahan di sini. Kalau ada cadangan dengan tujuan misalnya untuk pajak, untuk cadangan umum itu dicatat di sini. Nah, inilah sisi kewajiban. Lalu rugi laba. Nah, laba rugi ya. Jadi bank syariah itu laporan rugi labanya begini. Kalau bank konvensional kan pendapatan cuma satu sumber, pendapatan bunga. Nah, gitu. Kalau di bank syariah itu pendapatan itu bisa dari jual beli, bisa dari sewa, bisa jadi dari bagi hasil atau dari operasional lainnya. Gitu. Maka jual beli itu bisa murabahah, salam, istisna. Sewa itu bisa ijarah dan bisa dari ijarah mumtahya betamlik. Dari bagi hasil mudharabah atau musyarakah, atau dari operasional yang lain. Nah, ini operasional ya, misalnya dari court atau dari dari fee atau ujroh, itu dicatat di sini. Nah, lalu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Nah, ini hak pihak ketiga atas investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan pendapatan lainnya. Terus ada pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan atau fee tadi. Wakalah, kafalah, hiwalah. Ini misalnya dari administrasi, dari ATM, dari orang transfer dan sebagainya itu di sini. Oke, lanjutan. Ini ada biaya. Kalau biaya biasa ya. Biaya bonus, biaya pemilik sertifikat investasi mudharabah antar bank, ada biaya rugi penurunan nilai karena usang misalnya. Kalau persediaan, ini misalnya persediaannya menyusut kan dicatat sebagai biaya. Oke, biaya
penurunan nilai permanen aktiva, biaya selisih persediaan, biaya penyisian kerugian aktiva produktif dan sebagainya. Nah, itu dicatat di sini. Ini biaya operasi. Lalu ada di sini pendapatan non operasi dan ada beban non operasi. Nah, yang paling tidak lupa ada zakat. Nah, inilah akun-akun yang dimiliki oleh bank syariah. Saya tunjukkan ini contohnya ya. Ini coba kita lihat ini laporan keuangan BNI Syariah. Laporan keuangan BNI Syariah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi akun-akunnya. Ini kas, ada penempatan pada BI, ada penempatan pada bank lain, ada tagihan spot dan forward. Ini yang tadi itu komitmen dan kontingensi itu di sini. Ada surat berharga yang dimiliki. Lalu ada piutang. Nah, tagihan akseptasi, ada piutang. Piutangnya berbentuk murabahah. Nah, pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan. Nah, ini khas ini di bank syariah. Jadi murabahah, transaksi murabahah itu kan ada pokok, ada profit atau ada margin. Nah, margin itu begitu transaksi dilakukan, itu marginnya sudah dicatat, tapi belum diakui sebagai pendapatan. Nah, baru diakui sebagai pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan. Nah, gitu. Ketika orang sudah ngangsur, baru dicatat sebagai pokoknya berapa, marginnya berapa. Demikian juga piutang istisna, juga begitu. Demikian juga dengan misalnya istisna salam, itu sama. Kalau piutang, perlakuan pencatatannya begini. Ada piutang murabahah, ada margin murabahah yang ditangguhkan. Istisna juga gitu, ada pendapatan istisna yang ditangguhkan. Nanti salam juga begitu. Kebetulan tidak ada salam ya ini. Nah, qard itu juga begitu. Kalau qard enggak ya, qard kan tidak ada marginnya. Lalu pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil, kalau ini tidak ada bagi hasil yang ditangguhkan, karena bagi hasil itu harus real gitu. Inilah bedanya dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional kan pendapatannya hanya dari bunga saja gitu. Dan bunga tidak dicatat begini, tidak dicatat seperti ini. Tidak ada bunga yang ditangguhkan. Bunga itu kan ukurannya cuma waktu saja gitu. Nah, ini bedanya dengan bank konvensional. Beda bank konvensional dengan bank syariah. Lalu apa tadi? Pembiayaan sewa, terus cadangan kerugian, terus apa lagi? Nah, ini sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Nah, memang ada beberapa rekening yang khas, misalnya properti terbengkalai misalnya, atau akumulasi misalnya rekening tunda. Ini khas ya. Ini yang terjadi di satu bank yang belum terjadi di bank lain. Nah, dicatat seperti ini. Prinsipnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terus ini dari sisi pasifa ya, liabilitasnya, dana simpanan wadiah dalam bentuk giro dan tabungan, dana investasi non profit sharing dalam bentuk giro dan tabungan, dan ada liability kepada Bank Indonesia, ada liabilitas kepada bank lain. Liabilitas itu kewajiban yang seperti saya jelaskan tadi. Ada liabilitas spot dan forward, ada surat berharga yang diterbitkan, ada akseptasi, ada pembiayaan yang diterima, ada setoran jaminan, ada liabilitas antar kantor, terus ada hutang pajak, terus ada hutang lain-lain. Nah, terus ekuitas atau modal, seperti yang saya jelaskan tadi. Modal itu ada modal di store, ada modal tambahan, dan ada ini pendapatan compression lain. Ini ini khas ya. Misalnya ini keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai aset, kerugian
dalam kelompok tersedia untuk dijual. Ini rugi ya, ini kerugian. Nah, demikian juga ketika ada laba yang ditahan. Ini laba tahun lalu dan ini laba bertahan. Nah, ini laba ditahan tahun lalu, ini laba bertahan. Laba tahun berjalan, artinya sampai April bulan ini. Nah, ini laporan keuangan terbaru ya, ini bulan April 2020, laporan keuangannya BNI Syariah. Terus pendapatan juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, pos-posnya seperti ini, memang tampak banyak ya. Oke, inilah penjelasan dari saya. Lalu nanti untuk ujiannya ini soalnya dari ini ada 2 laporan keuangan ya, BSN sama BSM sama Bank BNI Syariah sama BSM. Bulan April 2020 ini laporan keuangan terbaru. Nah, nanti teman-teman tugasnya yang pertama, ini dicatat ya. Nanti saya tidak akan memberikan instruksinya hanya di YouTube ini saja ya. Nah, instruksinya pertama nanti menghitung CAR, Capital Adequacy Ratio. Seperti yang saya jelaskan kemarin, CAR itu rumusnya adalah modal tertimbang dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Nah, gitu. Nanti dihitung modal tertimbangnya berapa, aktiva tertimbang menurut resikonya berapa. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA group. Kalau enggak jelas bisa ditanyakan di sana. Nah, demikianlah yang saya sampaikan. Ini ada 2 laporan keuangan, bisa dipilih salah satu nanti menghitung CAR-nya. Nanti instruksi tertulisnya akan saya sampaikan di akhir. Tapi sebelum instruksi tertulis, seharusnya teman-teman sudah bisa menghitung ini untuk latihan menghitung CAR. Nah, kalau minggu ini instruksinya menghitung CAR, Capital Adequacy Ratio. Itu rumusnya modal tertimbang dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi nanti teman-teman menghitung sesuai dengan rumus. Kalau kas ini berapa, kas ini risikonya berapa persen. Kalau kas ini 0 ya, 0 penempatan pada Bank Indonesia itu 0. Nah, jadi nggak usah dihitung. Lalu penempatan pada bank lain itu risikonya 20%, 20%. Jadi ini dikalikan dengan 20%. Kalau yang lain-lain ini saya rasa ini 100% semuanya ya risikonya. Demikian juga modal tertimbang. Kalau modal penyertaan berapa dan sebagainya. Nah, begitu. Silakan dihitung mulai sekarang. Boleh pilih BNI Syariah atau BSM. Gitu. Minggu ini instruksinya menghitung CAR, Capital Adequacy Ratio. Materi CAR kemarin sudah saya sampaikan di materi minggu kemarin ya. Silahkan dibuka lalu dihitung, mulai dihitung. Demikian materi pada pertemuan ini. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan melalui WA group. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.